Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini zuhur kita kembali bisa berkumpul dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sela-sela jam ngantor bapak-bapak dan ibu-ibu menyempatkan salat zuhur berjamaah kemudian mengikuti sesi taklim. Mudah-mudahan setiap lelahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Kita akan melanjutkan pada hari ini kajian Sirah Nabawiyah. Ini pertemuan terakhir kita sampai di sini. Ya, ini adalah perpustakaan Makkah, ya, sebelah timur Ka'bah, ya, 400 atau 500 meter dari situ. Cuma kalau bapak-bapak dan ibu-ibu datangnya pada saat musim haji ditutup. Mungkin kalau jamaah umroh bisa mengunjungi perpustakaan ini. Dalamnya persis perpustakaan, ya, ada bukunya, ada meja-mejanya, ada kursinya. Rak-rak rapi, tapi ini dulu adalah situs tempat Nabi SAW dilahirkan. Dikasih pagar karena biasanya setiap tempat bersejarah kadang-kadang ada oknum yang membuat tempat itu menjadi dikultuskan, ya, sampai kemudian ada yang menyembahnya, meminta dan lain sebagainya di tempat-tempat yang dianggap tempat suci. Nah, sebab itulah kemudian pernah ada gagasan untuk merobohkan tempat ini karena dikhawatirkan banyak orang terjebak di dalam kesyirikan. Tapi gagasan itu kemudian dibatalkan karena menuai banyak protes, akhirnya dialihfungsikan, ya, sebagai perpustakaan. Ini timeline sederhana, ya, tentang sejarah Nabi SAW. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dalam kaul yang paling masyhur pada tahun gajah, dan kemudian setelah itu tumbuh di Bani Sa'ad. Saya tulis 0 sampai 4 atau 5 tahun, ya, karena beliau pernah pulang pada tahun kedua. Tapi kemudian karena Halimah yang pada saat itu menyusui beliau merasakan demikian berkah kehadiran Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'idah, akhirnya meminta kepada Aminah untuk diperbolehkan membawanya kembali. Akhirnya dibawa kembali sampai usia 4 atau 5 tahun, ya, di Bani Sa'ad. Ini petanya yang warna merah, itulah Bani Sa'ad ke arah selatan, ya, ke arah barat dari Mekah Al-Mukarramah, ya, dekat dengan Hudaybiyah. Ya, kalau dilihat di dalam peta pada zaman sekarang mungkin penampakannya seperti ini, ya. Ini didapat dari Google Maps, ya. Kira-kira begitulah perjalanan dari Makkah ke Bani Sa'ad, sekitar 154. Saya coba klik yang jalan kaki, itu 23 atau 26 jam, ya. Ini yang rute yang pakai mobil, ya. Yang sepeda tidak ada rutenya, ya, adanya jalan kaki atau naik mobil, sekitar 154 km. Mungkin dari sini kemana, ya, Padalarang, 154. Lumayan cukup jauh, ya. Dengan keledai yang tertatih-tatih, Halimah kemudian datang ke Makkah untuk mencari bayi yang bisa dia susui, dan dengan itu dia mendapatkan beberapa upah, ya. Dan kemudian seperti yang kita ketahui, yang didapat adalah seorang bayi anak yatim, dan kemudian membuat semua kehidupannya menjadi berubah, ya. Baik, ini kehidupan beliau di Bani Sa'ad sampai usia 4 atau 5 tahun, karena setelah itu beliau dikembalikan setelah peristiwa pembelahan dada. Jadi karena Halimah merasa demikian khawatir dengan nasib anak ini, setelah dilaporkan oleh saudara-saudara sepersusuannya bahwa Muhammad katanya ada orang yang membawanya, kemudian ditelentangkan, kemudian
ya di dalam kisahnya disebutkan dibelah dadanya, kemudian diambil gumpalan hitamnya lalu dicuci dengan air zam-zam dan seterusnya. Ya, baik. Riwayat ini ada di dalam Sahih Muslim selain di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Ya, sehingga beberapa cendekiawan Muslim yang terpengaruh dengan gagasan-gagasan dari para orientalis kemudian meragukan kisah ini benar-benar terjadi secara hakiki. Kemudian lebih senang membawa kisah pembelahan dada ini sebagai kisah dilapangkannya dada Nabi SAW secara maknawi, diberikan kesabaran, diberikan keluasan, diberikan kesantunan, tidak cepat marah dan lain sebagainya. Ini secara maknawi. Namun jumhur ulama kemudian mengatakan selama ini berasal dari sumber yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian kalau urusan apakah dia itu masuk akal atau tidak masuk akal, semua peristiwa di dunia ini masuk akal. Ya. Cuma kadang-kadang akal belum bisa menjangkaunya. Jadi kalau kita ingat apa definisi mukjizat yang disebutkan oleh para ulama, ternyata mukjizat itu, misalnya Nabi Musa tongkatnya membelah lautan atau berubah menjadi ular, ternyata mukjizat itu bukan peristiwa yang tidak masuk akal, tapi peristiwa yang di luar kebiasaan. Jadi kalau ditanya apa itu mukjizat, amrun khariqun lil adah, jawaban para ulama begitu. Sesuatu di luar kebiasaan, bukan di luar akal. Beda ya, di luar kebiasaan dan di luar akal itu berbeda. Jauh bedanya. Ada hukum akal, ada hukum adat. Hukum akal itu seperti bapak lebih tua dari anaknya, itu hukum akal namanya. Itu hukum akal. Hukum adat itu contohnya seperti ini. Api itu bisa membakar. Itu hukum adat. Biasanya api itu bisa membakar. Sesekali api itu tidak bisa membakar, bukan tidak masuk akal, tapi di luar kebiasaannya. Begitu. Itu cara memahami mukjizat. Ya. Ini salah satu termasuk irhas. Mukjizat yang datang sebelum seseorang diangkat menjadi nabi. Peristiwa-peristiwa luar biasa, bukan luar akal, sekali lagi, luar biasa, di luar kebiasaan yang terjadi kepada seseorang yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Di antaranya salah satunya adalah peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Jadi bukan tidak masuk akal seperti yang diklaim oleh para orientalis dan kemudian diikuti jejaknya oleh beberapa sejarawan Muslim. Di antaranya Dr. Hussein Haikal, ya, yang alhamdulillah saya berkesempatan menerjemahkan dua dari buku beliau. Salah satunya adalah Hayatul Muhammad, yang meskipun kemudian harus banyak dikasih footnote, ya. Karena ya beberapa ide dan beberapa kesimpulan beliau kurang nyaman untuk saya tuliskan tanpa footnote gitu kira-kira. Ya. Misalnya ketika menjelaskan pembelahan dada Nabi SAW, kemudian ketika menjelaskan konflik antara Ali, kemudian antara Abu Bakar ketika dia akan menjadi khalifah dan lain sebagainya. Ini pembelahan dada. Diriwayatkan di dalam hadis Muslim. Ibnu Katsir mengatakan di usia 4 tahun. Ya, di dalam Ar-Rahiqul Maktum juga sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Sebagian ulama mengatakan 2 tahun, tapi itu adalah kaul yang tidak masyhur, ya. 4 tahun, masa di mana seseorang sudah bisa menceritakan apa yang terjadi. Jangankan Nabi SAW, anak saya yang umur 4 tahun sudah bisa menceritakan apa yang terjadi. Jadi kan salah satu keberatan mereka adalah kisah ini diceritakan oleh seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Padahal usia 4 atau 5 tahun adalah usia di mana seseorang sudah bisa menceritakan dengan baik apa yang terjadi. Apalagi Nabi SAW, ya, yang disebutkan oleh Halimah, perkembangannya tidak seperti manusia yang lain, yang secara mental jauh melebihi anak-anak seusianya. Kemudian diceritakan juga oleh kawan-kawan sepermainan beliau. Kemudian diceritakan lagi ketika beliau sudah menjadi nabi. Kalaulah itu salah, pasti sudah dikoreksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Anas bin Malik mengatakan, dan saya melihat bekas jahitan di dada beliau. Dan saya melihat bekas jahitan di dada beliau. Kalau zaman sekarang sepertinya tidak terlalu bingung ya memahami fenomena ini, karena orang sekarang bukan cuma jambu yang bisa dicangkok, jantung bisa dicangkok, hati bisa dicangkok. Mungkin kedepannya ada semacam operasi seperti ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada orang dikeluarkan dulu misalnya hatinya, kemudian dimasukkan lagi, mungkin akan terjadi suatu saat. Ya. Tapi untuk ukuran zaman Nabi SAW dan kemudian zaman-zaman setelahnya, peristiwa ini dianggap di luar kebiasaan, bukan di luar akal. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil, apalagi terkait dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh setelah itu para ulama sepakat Nabi sebelum diangkat Isra Mi'raj itu juga dibelah lagi dadanya. Kalau di usia sebesar itu bisa dibelah, kenapa usia kecil juga tidak bisa? Toh dua-duanya sama-sama peristiwa yang di luar kebiasaan yang terjadi pada saat itu. Ini tentang pembelahan dada yang terjadi pada usia 4 tahun. Jadi setelah ini beliau kemudian dikembalikan karena Halimah merasa sangat khawatir. Beliau adalah salah satu dari 3 atau 4 wanita yang pernah menyusui Nabi. Selain ibundanya Aminah, kemudian setelah itu disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Ya. Tapi ada riwayat yang perlu saya ketengahkan di sini tentang Suwaibah itu. Abu Lahab tidak memerdekakan Suwaibah karena rasa gembira dia dengan kelahiran Nabi SAW. Di hampir semua kitab sejarah boleh dicek lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, Suwaibah itu baru dimerdekakan Abu Lahab setelah Nabi hijrah, ya, bukan ketika Nabi dilahirkan. Ya. Jadi ada suatu hal yang keliru kalau kemudian dinisbatkan kemerdekaan Suwaibah ini dengan kegembiraan Abu Lahab menyambut lahirnya Nabi SAW. Ada hadisnya mursal tabi'in ya, yang dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Kemudian bertentangan dengan apa yang ditulis oleh para sejarawan bahwa Suwaibah itu baru dimerdekakan Abu Lahab setelah Nabi SAW hijrah. Ya, jauh berpuluh-puluh tahun setelah peristiwa penyusuan itu terjadi. Jadi sangat tipis kemungkinannya kalau seandainya beliau dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira atas kelahiran Nabi. Soalnya kalau Nabi sudah hijrah, itu Abu Lahab sudah benci setengah mati kepada Nabi. Ya, ngapain dimerdekakan? Berdasarkan kelahiran Nabi SAW. Ya. Ini tentang pembelahan dada. Ada di dalam banyak kitab-kitab sirah. Ya. Di dalam hadis-hadis, termasuk sekali lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pada usia 6 tahun, hanya 1 tahun lebih beliau bersama ibundanya, karena kemudian ternyata ibundanya juga wafat ketika berkunjung ke Madinah. Ya, di tengah perjalanan di daerah Abwa, beliau wafat. Ya. Ini Abwa, ya, persis hampir di tengah-tengahnya. Kalaulah jarak antara Makkah dengan Madinah itu 430 km, ya dulu saya pernah menyangkanya 500 km. Ya. Ternyata yang tepat 430, maka 210-nya itu hampir persis di tengah-tengahnya, ya, di daerah Abwa, ya, tempat Nabi SAW kemudian ditinggalkan oleh ibunya. Dan nanti setelah beliau menjadi Nabi, beliau kembali berkunjung ke daerah ini dan menziarahi makam ibundanya. Ini kalau saya tulis sumbernya ya, PKH itu pusat hadis ya, yang diasuh oleh salah seorang asatidz ahli hadis di Indonesia. Ini peta yang ada di salah satu situs beliau. Kemudian setelah itu Abdul Muttalib juga wafat. Setelah dari Aminah kemudian pengasuhan dialihkan kepada kakeknya.
salah seorang pembesar yang sangat dihormati, tapi hanya sebentar saja beliau bersama kakeknya, kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Setelah itu diasuh oleh pamannya ya. Setelah itu diasuh oleh pamannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah dalil yang tegas dan otentik bahwa perjalanan dakwah Nabi itu adalah perjalanan dakwah yang murni, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengambilnya dari siapa-siapa. Kadang-kadang ya, misalnya mohon maaf, Ibu Megawati gitu ya, misalnya berjuang melanjutkan perjuangan ayahnya gitu ya. Kata-kata gitu ya, anak melanjutkan perjuangan orang tuanya atau keluarga besarnya. Nabi melanjutkan perjuangan siapa? Tidak ada. Ya. Ayahnya wafat ketika beliau belum lahir, kemudian ibunya juga wafat ketika berusia 6 tahun. Kakeknya yang merupakan tokoh paling dihormati juga wafat ketika beliau berusia 8 tahun. Jadi tidak ada doktrin-doktrin dari keluarga untuk kemudian membangun satu jamaah, satu komunitas, ya satu aliran. Nggak ada. Yang paling lama menemani Nabi adalah pamannya. Tapi itu pun terbantahkan karena sampai meninggalnya pamannya tidak masuk Islam. Kalau itu adalah ide dari pamannya, pamannya aja nggak masuk Islam gitu. Jadi betul-betul ini adalah murni. Bahan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam asuhan pamannya sejak usia 8 tahun, kemudian beliau memulai pendidikan profesionalnya dalam bidang finansial dalam usia 12 tahun ketika melakukan perjalanan bisnis niaga ya, ke negeri Syam. Itu disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum, kemudian di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, dan di dalam kitab-kitab yang lain. Ini peta zaman dulunya ya, masih ada istilah Syam, kemudian ada Persia dan lain sebagainya. Disinilah kemudian beliau berjumpa dengan Buhairah ya, yang pohonnya sampai sekarang ini nih pohonnya ya. Bapak-bapak yang pernah berkunjung ya ke daerah Jordan dan sekitarnya mungkin pernah berfoto-foto di sini. Ini adalah pohon katanya ya, katanya tidak ada yang tahu pasti. Ini adalah pohon di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berteduh ya. Di situ kemudian bertemu dengan pendeta Buhairah yang kemudian berkata kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat berbagai macam tanda kenabian yang ada di dalam diri beliau, pendeta itu bertanya, siapa dia? Kata Abu Thalib saking sayangnya kepada Nabi, dia anakku. Biasanya kita kalau ngaku keponakan, aku aja anaknya kan begitu. Kemudian kata pendeta ini, kamu pasti bohong ya. Orang seperti ini menurut tanda-tanda yang ada di dalam kitab yang kami percayai, bapaknya pasti sudah mati. Karena ini adalah tanda-tanda kenabian, dan Nabi akhir zaman itu diriwayatkan di dalam kitab-kitab suci kami, ayahnya sudah mati ketika dia belum lahir. Kok kamu bisa jadi bapaknya? Ini ya, ternyata memang benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tahu nih sifat-sifatnya seperti ini, berasal dari mana, sampai orang tuanya sudah mati atau hidup, itu dia tahu semua, lengkap. Makanya kemudian disindir di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi SAW persis seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ini disebut sebagai pohon sahabi ya. Para habaib dari Yaman sering berkunjung ke sini karena dianggap pohon inilah satu-satunya sahabat yang masih hidup. Sahabat itu apa? Yang pernah berjumpa dengan Nabi ya. Ini dalam secara kiasan pohon ini disebut sebagai sahabat karena pernah berjumpa dengan Nabi, disebut pohon sahabi. Ini kiasan saja karena pada hakikatnya sahabat itu adalah yang beriman kepada Nabi dan pernah melihat Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya, itu baru disebut sebagai sahabat.
berkunjung Pak sini. Foto-foto banyak yang selfie di sini. Termasuk Ahmad Dhani ini pernah foto di sini. Termasuk dia pernah foto di sini. Saya tidak tahu bayar atau tidak karena saya pun belum berkesempatan berfoto di sini. Kemudian pendidikan kedua, beliau mendapatkan kesempatan untuk menggembala kambing. Ya. Ini meskipun diperselisihkan oleh para ulama, apakah benar-benar beliau menggembalakan kambing untuk mensupport finansial beliau. Ya. Tapi kita ambil sajalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Beliau pernah bersabda, semua nabi itu pernah menggembala. Kemudian para sahabat bertanya, engkau juga pernah menggembala ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Ala qararid min ahli Makkah. Saya menggembala untuk mendapatkan beberapa rupiah, kalau istilah kita ini, dari ahli Mekah. Ya. Kita ambil saja apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa beliau benar-benar pernah menggembalakan kambing dan diberikan upah dari gembala kambing ini. Kemudian pada usia 15 sampai 20 tahun itu terjadi perang Fijan, ya. Perang yang terjadi di bulan haram. Ya. Perang yang terjadi di bulan haram. Ini awalnya adalah perebutan tender proyek pengawalan barang ekspedisi. Ya, sampai kemudian ada orang dari Kinanah membunuh orang dari Hawazin. Satu orang yang dibunuh, 5 kampung perang. Ya. Karena mereka kan berserikat-serikat, kampung ini bersekutu dengan kampung sebelah, dengan kampung sebelah, dengan kampung sebelah. Jadi kalau satu kemudian teraniaya, maka kampung-kampung ini kemudian akan bersatu dan menyerang kampung yang menzolimi mereka. Berikut kampung yang bersekutu dengan dia. Makanya Quraisy terlibat, Kinanah terlibat, ya. Kemudian kaum-kaum dari Qais Ailan juga terlibat di dalam perang Fijar yang kemudian berakhir dengan ketentuan yang membunuh tadi, klannya, kabilahnya wajib membayar diyat kepada Bani Hawazin. Ini letaknya, ya. Tidak sempat saya jelaskan kenapa rumit seperti ini, karena ternyata perang Fijar itu tidak berlangsung antara satu kubu dengan kubu yang lain. Pernah antara terjadi, ya, antara Quraisy dengan Kinanah, habis itu mereka berkoalisi, Pak, menyerang Hawazin. Persis di kita mungkinnya seperti itu. Ya. Di tahun-tahun sebelumnya, karena ini 4 tahun, Pak. Ya, perang Fijar ini berlangsung 4 tahun. Satu kubu dengan kubu yang lain pernah berkoalisi menyerang satu kubu lain. Tiba-tiba besoknya mereka menjadi musuh dan menjadi teman kubu yang lain. Dan kemudian menyerang kubu yang ini. Ini perang Fijar, dan Nabi pernah terlibat. Meskipun kata Dr. Akram, Nabi tidak pernah terlibat dalam perang seperti ini. Ya, jadi kalau perang Fijar ini diperselisihkan oleh para ulama, memang terjadi pada masa Nabi, tapi apakah Nabi terlibat atau tidak diperselisihkan oleh para sejarawan. Ya, sebagian mereka mengatakan terlibat, sebagian lagi tidak terlibat. Ya. Tapi yang jelas itu yang pernah terjadi pada masa Nabi berusia 15 tahun. Kemudian setelah itu di akhir 20 tahun terjadi Hilful Fudul, yaitu semacam perjanjian antara orang-orang yang mulia untuk menolong orang yang terzalimi. Ya. Baik, saya persingkat saja karena waktunya juga sudah mau habis. Ini beberapa inspirasi dari kisah Nabi Muhammad ketika beliau muda. Hati-hati dengan menjaga kemuliaan kita, karena ternyata kemuliaan kita itu adalah menjadi salah satu sumber faktor keberhasilan anak-anak kita. Nabi itu kenapa berhasil di dalam dakwahnya? Karena beliau salah satu faktornya adalah keturunan dari keluarga-keluarga yang mulia. Kemudian ini sudah pernah kita bahas ketika membahas surah Al-Insyirah, kelapangan dada, kesabaran, sifat hilim, tidak cepat marah, toleransi, itu adalah kunci mutlak suksesnya pendidikan. Bahkan Nabi Musa ketika diutus kepada Firaun, yang paling pertama dia minta adalah Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada. Padahal yang akan dihadapi adalah Firaun dengan segala macam kekuatan militernya. Tapi Nabi Musa tidak minta senjata, Nabi Musa minta dilapangkan dadanya. Kemudian ketika
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan mentakdirkan sesuatu, Allah ciptakan sebab-sebabnya. Jangan lupa, ya. Jangan terpaku pada takdir, padahal Allah menuju takdir itu Allah ciptakan sebab-sebabnya. Nah, sebab inilah yang harus kita jalani. Allah kalau ingin melapangkan dada Nabi, gak usah pakai operasi-operasi, kan bisa, ya. Allah itu ketika ingin membelah laut, gak usah Nabi Musa mukulin tongkatnya, kan bisa laut terbelah sendiri. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah adakan sebab-sebabnya yang harus dijalani. Rizki itu takdir, ya. Kita berangkat ngantor, itu sebabnya. Makanya kadang-kadang sebab itu tidak harus relevan dengan takdirnya. Banyaknya sudah disebutkan oleh para ulama, rizki kita itu tidak tergantung dengan berapa jam kita kerja, atau dengan berapa degree tingkat pendidikan kita, atau dengan macam-macam. Rizki itu adalah takdir Allah, ya. Sementara datangnya kita ke kantor, kuliahnya kita, kerja kerasnya kita, itu namanya sebab, ya. Menuju takdir, Allah ciptakan sebab-sebabnya, meskipun terkadang sebab itu tidak harus sama dengan hasil yang kita inginkan. Kemudian ini kesempurnaan tarbiyah ilahiyah, ya. Nabi SAW tumbuh dalam keadaan yatim. Ada pendidikan ekonomi, ada pendidikan politik, pendidikan organisasi bermasyarakat melalui perang Fijar, Hilful Fudul, menggembala kambing, niaga, semuanya adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Kemudian ini yang terakhir, filosofi penggembala kambing, ya, sebagai bekal menjadi seorang pemimpin. Atau mungkin nanti fit and proper testnya harus ada item pernah gembala kambing atau enggak, gitu ya, kalau mau jadi pemimpin. Ternyata memang luar biasa hikmahnya, sensitivitas, ya. Peka, karena kambing itu embeknya lapar dan embeknya sakit sama, ya. Embeknya pengen kawin juga sama. Orang penggembala harus sensitif. Oh, ini adalah embeknya lapar. Oh, ini embeknya pengen kawin dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian dengan keutamaan menjadi seorang penggembala, ya. Dan Nabi SAW tadi disebutkan, ya, tidak pernah, karena dididik oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil, maka semua kehidupan beliau itu bersih dari awal sampai akhir. Dalam hadis disebutkan, Nabi itu tidak pernah ingin melakukan keburukan kecuali 2 kali pada zaman jahiliyah, dan dua-duanya tidak jadi karena Nabi kemudian tertidur, ya. Mungkin kalau bapak-bapak tertidur ketika Jumatan, mungkin Allah ingin memalingkan dari keburukan. Karena Nabi ketika dipalingkan oleh Allah dari keburukan, Allah bikin Nabi tidur 2 kali itu, pengen itu menghadiri organ tunggal, ya. Oh, di sana ada yang nyanyi, nanti malam saya ikut. Tiba-tiba Nabi tertidur, organ tunggalnya sudah selesai, ya. Besoknya ada lagi, nah Nabi lagi-lagi tertidur. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat juga kita bisa selesaikan masa di antara kehidupan beliau dari Bani Sa'idah secara ringkas dan cepat sampai masa sebelum beliau menikah dengan Khadijah, ya. Dengan beberapa ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan setelah ditutup, ya, agar tidak menghalangi teman-teman yang harus masuk kantor dengan cepat. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.